Oke. Syariat itu cuma satu. Namun beda Rasul, beda zahirnya. Risalah yang turun ke Nabi Musa itu risalah ahkam zahir. Risalah hukum zahir, bunuh orang dikisos. Risalah yang turun ke Nabi Khidir Balya bin Mulkan itu bukanlah risalah hukum zahir, tapi hukum batin. Zahirnya membunuh, batinnya menyelamatkan. Zahirnya merusak kapal, batinnya menghidupkan semua laki-laki di kampung. Ini bayangkan ada kampung nelayan, semua laki-laki bekerja di laut mencari ikan. Di tengah laut ada perompak, siapa saja yang mendekat mati. Jika semua laki-laki pagi itu, siang itu mereka ikut berlayar, maka semuanya mati. Menjandalah semua perempuan di kampung itu. Nggak cukup Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk mempoligaminya. Cuma dua. Ini sekampung, gimana cara poligaminya? Kecuali Nabi Sulaiman, istrinya 400, budak perempuannya 600, 1000. Tapi dia tidak punya anak satupun. Nabi Khidir merusak kapal supaya selamat orang. Apa pesannya? Jika engkau melihat ada orang berbuat salah, jangan langsung hukumi dia salah. Jika engkau melihat pemaksiat, jangan tuduh dia fasik. Begitu juga jika engkau melihat ada orang taat, jangan langsung katakan dia wali Allah. Siapa tahu ada hukum di balik hukum. Syariat tetap satu, cuma turunnya ke nabi-nabi berbeda. Sempurnanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada namanya wali, orang tarekat, bertasawuf, tidak bersyariat, tidak ada. Kalau orang belajar ma'rifatullah tidak sholat, saya ketemu. Cuma dia tidak ingkar sholat, itu yang penting. Yang tidak boleh itu ingkar, ngomong. Sudah gak wajib sholat. Saya sudah kenal Allah. Untuk apa lagi sujud dan rukun? Kalau orang begitu langsung hukumnya kafir ziddiq. Ini kita lagi jalan, ada orang mabuk-mabuk gak sholat subuh. Kita boleh gak langsung bilang dia kafir? Gak boleh. Kalau ada orang gak sholat subuh, kita berhusnuzon dulu. Mungkin dia masih malas. Kalau kita tanya, kenapa kamu tidak sholat subuh? Dia bilang, sholat subuh. Hari gini masih ada subuh. Kafir dia. Dan saya ketemu orang-orang yang benar kenal Allah. Secara zahir orang lihat tidak sholat. Syak murid-muridnya. Apa yang terjadi? Dia duduk-duduk depan musola. Ngerokok-ngerokok. Datang jamaah. Pak Haji, sholatlah Pak Haji. Pak Haji diajak sholat. Nggak salah. Yang jamaah ini masuk. Orang sudah qomat, tahu-tahu ya si jamaah ini semangat di belakang imam. Imamnya yang tadi duduk di depan. Dia bingung. Ini yang di depan siapa yang asli ini? Gimana kira-kira? Itu makomnya Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni dalam ilmu tasawuf masuk golongan sahabat. Dalam ilmu hadis disebut tabi'i mukhadram. Karena Uwais Al-Qarni secara rohani ketemu Nabi. Fisik lagi jaga, begini ketemu. Nabi kenal Uwais, apa kata Nabi? Ya Umar, ya Ali, kalau engkau hidup panjang umur, mintalah doa istighfar kepada orang ini. Karena ternyata Umar sama Ali sering tengkar. Ini sahabatnya sering tengkar. Ini Pak Wakil nih sering tengkar nih. Gitu ya. Jadi tidak ada wali Allah ingkar syariat. Kalau terlihat oleh antum gak bersyariat, mungkin kita su'uzon. Gak usahlah ya. Sholat kita ini belum khusyuk. Sholat kita ini belum tentu diterima. Kalau ada orang gak sholat di mata ini, belum tentu dia tidak sholat.
Siapa tahu yang kita lihat bayang-bayang, bukan orangnya. Ya, itu sudah masyhur lah kalau di Martapura orang-orang begitu ada ya. Tokoh-tokoh begini banyak di sini. Kalau di Jawa namanya Gusmi. Guru dari Abbas Kumpul namanya Kiai Haji Hamid Pasuruan. Punya sahabat namanya Gusmi. Gusmi ini nggak terlihat sholat oleh orang yang terhijab matanya. Ngadu kepada Kiai Hamid Pasuruan. Beliau lagi duduk di kamarnya, di belakangnya ada jendela. Si murid itu kemudian ditegur oleh Kiai Hamid. Bocah, kamu mau tahu di mana Gusmi sholat? Ini antum percaya atau tidak? Ini karomah aulia. Dibukalah jendela, ada pohon di situ. Beliau lagi sholat di atas pohon. Sulit percaya ya? Itu mah belum seberapa ya. Wali itu ada yang sholatnya di atas awan, ada yang di atas angin, ada yang di atas air. Itu biasa. Murid-murid Nabi Khidir begitu semua. Nabi Musa nggak dikisahkan di dalam kitab. Itu diajak jalan sama Nabi Khidir ke tengah laut, nggak nyebur dia. Kalau nggak percaya, nanti antum kalau ketemu Nabi Musa tanyain. Nggak percaya, tanya aja. Nanti kita akan ketemu para nabi di akhirat. Antum tanya, saya saksinya. Ya, wah dongeng lagi nih. Bukan, ini asli. Ya, jangankan cuma jalan di atas air, takdir ke depannya Nabi Khidir kasih tahu. Ya, itu mah cetek tuh jalan di atas air. Nabi Khidir masuk ke dalam laut, nggak perlu nafas pakai bantu oksigen, nggak perlu. Itu mukjizat beliau. Sapi lebih hebat Nabi Muhammad. Jibril nggak boleh naik ke aras Nabi Muhammad, naik ke atas aras. Semua nabi takluk di bawah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang penting tidak ingkar. Jadi kalau ketemu nanti orang-orang begitu, tanya aja menurut dia sholat wajib enggak. Kalau dia bilang enggak wajib, itu wali setan ngomong Allah. Ya, ingat-ingat wali setan ini kalau ngomong makrifat tajam juga, tapi wa'rifatnya tidak usul. Makrifat-marifatan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, cukup. Silakan dipilih. Satu akhwat lah. Ya, ini ada yang di tengah nih. Ya, boleh. Itu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Buya sudah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kepada Buya. Izin Buya, sayang sekali rasanya kalau saya pribadi tidak bertanya kepada Buya pada hari ini. Bagaimana menurut Buya cara meyakinkan hati, menguatkan hati ketika kami kaum minoritas, sebut saja kami kaum minoritas, itu disebut sebagai aliran yang salah, sebagai orang yang tersesat. Bahkan saya pribadi sering mendapatkan Buya bahwa saya pribadi ini adalah seorang teroris dan tidak karena saya sekarang di Fakultas Tarbiyah tidak berhak menjadi seorang pendidik Buya. Bagaimana menurut Buya caranya untuk menguatkan hati? Alhamdulillah. Ini suara hati nih Pak Wakil. Orang kita ini belum terbiasa melihat adinda bercadar. Dan kebanyakan bercadar yang di framing teroris. Akhir kena imbas lah. Ya.
Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, hadiri majelis maulid. Karena teroris nggak pernah hadir majelis maulid. Ada istighosah hadir, ya. Nanti malah orang senang. Oh, ternyata yang bercadar ini bukan satu aliran, tapi banyak aliran listriknya. Saya banyak berkunjung ke pesantren-pesantren, ke majelis-majelis. Banyak majelis Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bertorikot Sufi, bermazhab Syafi'i, itu santriwatinya bercadar. Cuma sayang, karena memang di pusat itu yang bawa bom bunuh diri dulu bercadar. Maka dosen-dosen itu agak horor, takut dibom lagi ngaji, lagi kuliah. Mohon dimaklumi ya, deh ya. Sesekali mungkin perlu berimprovisasi, pakai masker mirip cadar. Ya, berimprovisasi bolehlah. Saya sempat berdebat dengan orang di kampus saya, karena dilarang mahasiswi saya bercadar. Saya bilang, Pak, di kampus sebelah sudah dilarang, masa di kampus kita dilarang? Oh, di sini nggak boleh, di kampus saya dulu di Al-Azhar nggak boleh. Ya, itu kan kampus kamu. Ini kampus kita bersama, tetap saja tidak boleh. Tapi tenang ya, yang bercadar tetap ada. Yang penting tampilkan, show up, tampilkan bahwa adinda ini bercadar. Itu bukan cadar kelompok sebelah, tapi yang mengikuti mazhab Syafi'i. Coba buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, dianjurkan tutup muka. Cuma istri saya maunya baru pakai cadarnya, cadar masker. Ya, saya bilang, Dek, pakai cadar, Dek. Dijawab pakai kaidah fikih yang lain. Ya, mampus juga kita ya. Yang disuruh pakai cadar, dia pakai kaidah lain ya. Nah, terserahnya Dinda mungkin pakai kaidah yang lain. Guru saya namanya Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Semua putrinya bercadar. Apa kata beliau? Aku ingin membantu kalian para cowok-cowok jomblo dan cowok-cowok yang nggak jomblo matanya jelalatan supaya ghaddul basor. Mau dilihat matanya doang kan pusing juga kita, Pak. Tapi sahabat beliau di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, walaupun tidak sahabat dekat, anaknya semuanya perempuan dan tidak bercadar, sama-sama bermazhab Syafi'i. Itu pilihan saja ya, itu pilihan. Nah, semoga nanti ada pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulai mensyiarkan itu sebagian ya, mulai membolehkan. Ya, kalau saya senang Pak lihat di Malaysia sudah biasa, di Kuala Lumpur itu ibu kota sudah biasa kita lihat perempuan bercadar, di Pekanbaru sudah biasa, di Medan baru di pesantren-pesantren, di Jawa ada pesantren apa tuh suci ya benar, Santen Suci namanya. Itu perempuan bercadar ya, di Jawa Timur banyak perempuan bercadar dan mereka nahdiyin. Ya, mereka nahdiyin, Ahlus Sunnah. Barangkali itu ya, nanti coba show up, tunjukkan, ikuti aktivitas yang diikuti oleh Ahlus Sunnah secara umum supaya mereka nggak merasa antum ini ghuraba atau geroba. Ya, semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalam-kalam kami yang kurang disempurnakan Allah, yang sudah baik semoga diridhai oleh Allah.